Football Universe. Kedatangan pemain keturunan di Timnas Indonesia benar-benar mengangkat performa. Kami akan mengulas asal daerah dari masing-masing pemain keturunan agar semakin dikenal dan dicintai. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Masih banyak dari fans Indonesia yang bingung antara pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Untuk pemain naturalisasi biasanya adalah pemain yang tidak punya hubungan darah atau ayah, kakek, atau buyutnya bukan orang Indonesia. Contoh pemain naturalisasi misalnya Christian Gonzalez yang aslinya orang Uruguay, Victor Igbonevo yang orang Nigeria, atau Greg Nwokolo yang adalah orang Nigeria asli. Tetapi karena pemain-pemain ini sudah lama bermain di Indonesia dan berprestasi serta mau membela timnas Garuda, maka mereka pun dinaturalisasi atau diberikan kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu yang sering kita jumpai di Timnas Indonesia edisi 2024 saat ini adalah pemain-pemain keturunan yang sebenarnya memiliki darah Indonesia dari ayah, ibu, kakek, nenek, atau buyutnya. Pemain-pemain ini besar dan bermain di luar negeri. Kemudian karena berprestasi, maka ditawarkan untuk membela Indonesia. Di samping itu ada beberapa dari mereka yang juga mendapatkan pesan dari keluarganya untuk satu saat harus siap jika Indonesia memanggil. Maka pemain-pemain ini sebenarnya juga punya hati untuk membela Indonesia dan menanti momentum tersebut. Untuk itu, mari kita bahas asal Indonesia dari masing-masing pemain keturunan ini. Rafael Strijk. Dimulai dari idola cewek-cewek setanah air, siapa lagi kalau bukan striker kebanggaan kita, Rafael Strijk. Dari ciri fisiknya, dia tak terlihat kalau punya darah Indonesia. Tetapi sebenarnya Rafael Strijk memiliki darah Indonesia yang datang dari neneknya. Kakeknya adalah orang Belanda, sementara neneknya adalah orang Semarang yang pindah ke Belanda. Hasil pernikahan mereka adalah ayahnya Rafael Strijk yang bernama Brian Strijk. Tetapi tak hanya itu, ibunya yang bernama Soraya Sodito juga adalah warga Belanda, keturunan Suriname, Jawa. Jadi Rafael Strijk sebenarnya memiliki darah Jawa Semarang. Ivar Jenner. Nama kedua ini adalah midfielder kebanggaan kami yang tampil sangat baik di Piala Asia 2023. Wajahnya juga tak terlihat seperti orang Indonesia dan sangat bule. Tetapi sebenarnya Ivar Jenner juga punya darah Indonesia yang dimiliki dari sang nenek. Beliau adalah orang Jember yang menikah dengan warga Belanda, kemudian lahir ayahnya Ivar Jenner. Jadilah sebenarnya Ivar Jenner memiliki darah Jember yang mengalir sehingga dia juga adalah anak Jawa Jember. Justin Hapner. Kalau yang satu ini adalah the new Gattuso-nya Indonesia. Di lapangan dia selalu tampil tegas dan disiplin dalam menjaga pertahanan Indonesia. Umpan-umpannya juga sering memanjakan penyerangan Indonesia, sehingga kehadirannya sangat penting di Timnas Garuda. Dialah Justin Hapner. Ayahnya adalah Ferdinand Patrick Rudolf Hapner dan ibunya bernama Brigitte Propitus. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia karena kakek Justin yang bernama Ferdinand Rudolf Hapner adalah kelahiran Makassar. Jadi Justin Hapner sebenarnya memiliki darah Makassar. Itulah mengapa di lapangan dia selalu pantang menyerah seperti pejuang-pejuang Makassar. Shane Patinama. Dari namanya saja sudah tersirat sangat jelas bahwa Shane adalah putra Maluku. Patinama adalah marga Maluku yang berasal dari Pulau Haruku. Ayahnya Shane adalah orang Maluku kelahiran Semarang yang kemudian menikah dengan mamanya yang adalah warga Belanda. Sehingga di dalam tubuh Shane jelas mengalir darah Maluku. Dengan tatapan yang tegas dan permainan yang taktis, Shane jelas adalah seorang pemain serba bisa yang siap membawa Garuda terbang tinggi.
Semangat Shane untuk Garuda tertanam jelas dari pesan ayahnya yang kini almarhum. Beliau ingin Shane bermain dan membantu sepak bola Indonesia berjaya. Sandy Walsh. Nah, kalau Sandy Walsh sebenarnya memiliki garis keturunan yang cukup unik. Walsh lahir di Belgia dari ayah keturunan Irlandia, kelahiran Inggris, yang berasal dari keluarga Somalia, Afrika Selatan, dan seorang ibu keturunan Indonesia, kelahiran Swiss, yang dibesarkan di Belanda. Oleh karena itu dia memenuhi syarat untuk membela Belgia, Irlandia, Inggris, Swiss, Belanda, dan Indonesia. Neneknya Sandy lahir di Purworejo, Jawa Tengah, sementara kakeknya lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sewaktu Sandy datang ke Surabaya, ternyata masih ada makam buyutnya di Surabaya dan beberapa keluarga jauhnya. Sehingga jelas Sandy memiliki darah dan semangat bonek Surabaya. Jordi Amat. Kalau Jordi Amat memiliki darah keturunan Raja-Raja Nusantara, artinya dia adalah salah satu pangeran Nusantara yang masih ada. Neneknya dilahirkan di Pulau Siau dan merupakan keturunan dari Raja ke-14 dan 17 Kerajaan Siau yang bernama MD Kansil. Pulau Siau sendiri adalah salah satu pulau di Sulawesi Utara yang memiliki kerajaannya sendiri. Sehingga meskipun Jordi Amat besar di Spanyol dan sempat membela tim junior Spanyol, tetapi pada akhirnya dia pun memilih untuk kembali ke Nusantara sebagai pangeran. Dan di lapangan dia telah menunjukkan kepemimpinan yang sangat baik. Elkan Bagot. 3 negara memperebutkan bek potensial ini, yaitu Thailand, Inggris, dan Indonesia. Tetapi Elkan Bagot akhirnya memilih untuk bermain di tim nasional Indonesia. Ayah Elkan adalah orang Inggris asli, sementara ibunya adalah orang Jakarta. Tetapi Elkan sendiri lahir di Thailand. Elkan kemudian sempat tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Setelah itu, keluarganya pindah ke Inggris. Setelah Elkan pindah ke Inggris, bakatnya pun tercium. Akhirnya, Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling serius memperebutkan kewarganegaraan Elkan Bagot. Indonesia akhirnya menjadi pemenang, karena selain yang paling serius, rekomendasi dari pelatih Sintayong membuat Elkan memilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibelanya. Di dalam tubuh Elkan mengalir darah dari Jakarta. Selain nama-nama yang sudah bermain bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini, ada juga beberapa pemain keturunan yang baru saja diberikan KTP Indonesia. Mereka antara lain Jaides, yang kakek dan neneknya orang Semarang. Kemudian ada Tom Haye, yang kakeknya orang Solo dan neneknya orang Sulawesi Utara. Lalu ada Nathan Joa, yang kakeknya adalah orang Semarang. Sementara Martin Paes, kiper yang bakal direkrut, memiliki seorang nenek yang lahir di Indonesia. Meskipun neneknya ini adalah orang Belanda asli, tanpa darah Indonesia. Kedepan tentunya masih akan ada nama-nama pemain keturunan yang bakal ingin memperkuat tim nasional Indonesia. Kehadiran mereka tentu saja sangat bermanfaat bagi perkembangan sepak bola kita. Target naik level ke level Asia, serta melaju ke putaran final Piala Dunia, perlahan tapi pasti sepak bola kita menuju ke sana. Dan kehadiran pemain-pemain keturunan juga membuat pemain-pemain lokal dapat lebih bekerja keras dan belajar untuk menaikkan level mereka. Sebagai fans, kita dukung terus perkembangan sepak bola kita. Jangan pernah menghujat pemain dan pelatih, tetapi terus dukung dengan semangat positif. Maju terus sepak bola Indonesia.